Salam kasih, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang kesatuan dalam tubuh Kristus. Kesatuan dalam tubuh Kristus. Kesatuan macam apakah yang ada dalam pikiran Kristus bagi gereja yang kelihatan sekarang ini? Inilah menjadi perenungan bagi kita. Saudaraku, gereja adalah tubuh atau satu tubuh dengan banyak anggota. Dipanggil dari setiap bangsa, suku, bahasa, dan orang-orang. Nah, di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Perbedaan ras, perbedaan budaya, perbedaan pembelajaran, dan perbedaan kebangsaan, dan perbedaan antara tinggi dan rendah, kaya dan miskin, laki-laki dan perempuan, tidak boleh memecah belah di antara kita. Kita semua sama di dalam Kristus. Ini kabar baik, saudara-saudara. Yesus tidak memecah belah. Yesus mempersatukan kita. Dia mengasihi kita. Yesus adalah kasih. Kasih-Nya yang tak tertahankan mencapai dan memulihkan kemanusiaan yang hancur. Itulah sebabnya Yohanes 15 ayat 12, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintah Allah. Itulah sebabnya bersyukur saudara, kita memiliki Yesus Kristus, karena Dia yang mempersatukan kita. Dia tidak memandang suku, bahasa, kaum. Dia tidak pandang ras, tidak pandang laki-laki, perempuan, tinggi, rendah, miskin, kaya. Dia mempersatukan kita. Jadi, bahkan di Taman Eden, disitulah Dia berdoa. Doanya adalah mempersatukan kita. Dan bahkan di Taman Getsemani, hal utama dalam pikiran Kristus adalah kesatuan gerejanya. Dia ingin kita bersatu. Kesatuan yang ada dalam pikiran Kristus adalah kesatuan roh. Roh Kudus adalah kekuatan yang bergerak di balik kesatuan gereja. Tanpa Roh Kudus, gereja tidak bisa bersatu. Kita semua tidak bisa bersatu. Biarkan Roh Kudus mengendalikan pikiran kita, hati kita. Kesatuan yang lain yang Yesus pikirkan adalah kesatuan iman. Keanekaragaman karunia tidak berarti keanekaragaman keyakinan. Kita boleh berbeda dalam hal yang lain, tetapi Yesus rindu mempersatukan kita dalam satu keyakinan, yaitu keyakinan di dalam Dia. Itulah kerinduannya. Jadi gereja yang bersatu memiliki satu pengharapan. Pengharapan yang penuh bahagia atas keselamatan yang akan diwujudkan pada waktu pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itulah merupakan pengharapan yang terbesar di dalam Kristus Yesus. Nah, melalui iman yang sama, iman pribadi dalam korban perdamaian Yesus Kristus, semua menjadi bagian dari tubuh. Semua aspek kesatuan gereja menemukan landasan mereka dalam keesaan Allah Tritunggal. Itulah harapan Tuhan, kesatuan di dalam diri kita. Kesatuan sangat penting bagi gereja. Bagi kita semua, tanpa persatuan, gereja akan gagal mencapai misi sucinya. Termasuk kita seisi dunia ini. Kalau kita tidak bersatu di dalam Tuhan, akan banyak kekacauan, kegaduhan, perpecahan, dan akan banyak kejahatan terjadi. Oleh sebab itu, Yesus telah mempersatukan kita. Datang kepadanya. Kesatuan tidak datang secara otomatis. Orang percaya harus
mengambil beberapa langkah untuk mengamankannya. Tempat pelatihan yang ideal untuk kesatuan gereja adalah rumah tangga kita. Gereja tidak akan mengalami persatuan sampai bertindak sebagai satu unit dalam terlibatan kita memproklamirkan Injil Yesus Kristus. Nah, sikap keegoisan, sikap keangkuhan, yakin pada diri sendiri, merasa diri cukup, merasa diri lebih unggul, termasuk prasangka, kritik, pengingkaran, dan mengadu domba di antara orang percaya sangat berkontribusi pada perpecahan di dalam gereja, bahkan di atas muka bumi. Nah, oleh sebab itu persatuan sangat penting. Nah, melalui doa terus-menerus kita harus mencari bimbingan Roh Kudus yang akan menuntun kita ke dalam keselamatan. Sebagai penutup, saya mau katakan bahwa adalah satu anugerah Tuhan apabila kita telah dipersatukan menjadi satu dalam tubuh Kristus. Berbahagialah orang yang telah dipersatukan dalam tubuh Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita.